adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Iren yang akan menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu ini dengan sukacita. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Mari kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai, telah memelihara kami semua. Saat ini, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi, Tuhan itu telah memelihara kakak, adik-adik, kita semua yang ada di sini. Nah, adik-adik, walaupun saat ini kita sekolah minggu online, walaupun saat ini kita sekolah minggu bukan di sebuah gedung gereja, tapi adik-adik harus ingat kalau Tuhan itu ada di mana-mana. Walaupun adik-adik sekolah minggu online di rumah, Tuhan ada di rumah adik-adik. Tuhan ada di setiap hati kita semua. Tuhan ada setiap hati adik-adik yang saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu online. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Saya Ada, Tuhan Pun Ada. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Adik-adik, ada yang tahu ini apa? Ya, benar, ini adalah Alkitab. Siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari? Wah, bagus ya. Adik-adik udah baca Alkitab setiap hari. Nah, saat ini, saat kita di rumah saja dalam kondisi seperti ini, kakak mengajak adik-adik untuk sama-sama membaca Alkitab agar kita semakin bertumbuh, agar kita semakin mengenal Tuhan. Nah adik-adik, yuk saat ini kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Foni tentang berdoa. Siapa di sini yang senang berdoa? Wah, sepertinya banyak ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui Kak Foni, kita menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Halo adik-adik. Sebelum Kak Foni menyampaikan firman Tuhan, mari kita buka di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya duduk diam mendengarkan dengan baik. Tolong Kak Foni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, lihat. Bagian tubuh apakah yang Kak Foni pegang ini? Ya, betul. Ini adalah mulut. Apa ya kegunaan mulut? Untuk berbicara. Ya, untuk berbicara. Apalagi ya? Untuk memuji Tuhan. Betul, memuji Tuhan. Ada lagi gak ya? Untuk berdoa. Ya, betul. Untuk berdoa. Apakah berdoa adalah hal yang baik? Tentu saja. Tuhan Yesus senang jika kita rajin berdoa. Tapi dalam cerita hari ini, Tuhan Yesus tidak menerima doa yang dipanjatkan oleh orang-orang Farisi. Mengapa demikian? Yuk kita dengarkan cerita berikut ini. Pada suatu hari, orang banyak duduk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Beberapa orang Farisi berdiri jauh-jauh dari orang banyak itu. Siapakah orang Farisi? Orang Farisi adalah pemimpin agama Yahudi yang dihormati oleh semua orang. Orang Farisi berdiri jauh-jauh karena mereka menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain. Orang Farisi suka memberi uang kepada orang miskin di depan orang banyak, supaya mereka dikenal sebagai orang yang baik. Orang Farisi
juga berpuasa 2 kali seminggu dan menggunakan waktunya untuk berdoa. Orang Farisi menganggap dirinya baik dan merendahkan orang lain. Tapi Tuhan Yesus tahu isi hati orang Farisi. Lalu Tuhan Yesus bercerita kepada orang Farisi. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah. Mereka ingin berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai atau pemungut pajak. Pada waktu itu, pemungut cukai atau pemungut pajak adalah orang yang dianggap berdosa dan dijauhi oleh orang banyak. Orang Farisi datang dengan memakai jubah yang indah. Dia menengok ke kiri dan ke kanan dan mengangguk ketika orang menyapanya dengan hormat. Berbeda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai datang dengan hati sedih dan menundukkan kepalanya. Pemungut cukai ingat akan kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya. Dia datang memohon pengampunan dan belas kasihan Allah. Bahkan pemungut cukai merasa tidak layak untuk berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba orang Farisi maju ke bagian depan bait Allah. Dia berdoa dengan keras. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak sama dengan orang lain. Tidak sama dengan perampok, penjahat, atau pemungut cukai ini. Aku berpuasa dan aku memberikan 1/10 dari milikku. Berbeda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai menundukkan kepalanya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang berdosa ini. Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mendengar doa pemungut cukai dan mengampuni dosanya. Wah, pemungut cukai begitu bergembira. Dia pulang dengan hati yang damai karena Tuhan Yesus mengasihi dia. Bagaimana dengan orang Farisi? Orang Farisi pulang dengan hati yang tidak damai dan tidak ada sukacita karena dia hanya memikirkan kebaikan-kebaikannya. Tuhan Yesus tidak menerima doa orang Farisi karena doa orang Farisi dipanjatkan dengan sikap yang sombong. Adik-adik, tentu adik-adik suka berdoa di rumah bukan? Sebelum tidur, setelah bangun tidur, sebelum makan, atau berdoa di sekolah minggu. Nah, apakah kita sudah berdoa dengan sikap yang benar? Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita berdoa dengan sikap yang benar. Di dalam doa Bapa Kami, Kak Foni akan jelaskan dalam bentuk nyanyian doa Bapa Kami. Adik-adik dengarkan ya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin kita berdoa dengan sikap yang hormat. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Kita hormat dengan berdoa sungguh-sungguh, tidak main-main, lipat tangan, tutup mata, dan tidak teriak-teriak saat berdoa. Doa selanjutnya adalah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Yang kedua, kita berdoa dengan sikap yang tidak memaksakan keinginan kita sendiri, melainkan
kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Misalnya, ketika kita berdoa minta sesuatu, tapi kita belum menerimanya, kita tidak boleh marah-marah, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Doa selanjutnya adalah, beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Yang ketiga, Tuhan Yesus ingin kita berdoa dengan sikap yang bersyukur dan penuh kasih. Misalnya, ketika kita berdoa sebelum makan, kita bersyukur atas makanan kita. Dan kita ingat untuk berdoa bagi orang-orang yang belum memiliki makanan. Doa selanjutnya adalah, jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Yang keempat, Tuhan Yesus ingin kita berdoa dengan sikap yang percaya kepada Tuhan. Misalnya, ketika kita merasa takut, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Doa selanjutnya adalah, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kelima, Tuhan Yesus ingin kita berdoa dengan sikap yang rendah hati dan tidak sombong. Misalnya, ketika kita berdoa, kita tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, karena kita juga manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Adik-adik, ingatlah bahwa kita tidak pernah bisa berbohong kepada Tuhan akan kata-kata yang indah di dalam doa. Karena Tuhan Yesus tahu isi hati kita ketika kita berdoa. Tuhan Yesus ingin kita berdoa dengan sikap yang benar, sikap hormat, dan rendah hati. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita ulangi ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekian cerita hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik pada kami. Kami mau belajar berdoa dengan sikap yang benar. Kami mau terus mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.